Pemeliharaan listrik sepeda motor. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali berjumpa dalam bidang studi pemeliharaan listrik sepeda motor. Kita awali belajar dari bab pertama mengenai prinsip kerja dan sistem penerangan lampu kepala dan sinyal. Ya, kalau Anda ada bukunya, buka pada bab pertama. Yang pertama kita belajar ya bagian A untuk materi hari ini. Bagian A mengenai sistem penerangan sepeda motor. Ya, sistem penerangan sepeda motor kita sudah ketahui bahwa itu komponen ya bagian penting pada sepeda motor ya, seperti lampu kepala, lampu sen, lampu kota atau lampu belakang, dan lampu-lampu panel instrumen lainnya ya, yang seperti yang ada di dashboard ya. Lampu panel itu seperti ya di dashboard itu untuk memberikan misalnya lampu kedip ya, menandakan posisi gigi netral. Nah, itu semua ada di dashboard. Dalam sistem penerangan sepeda motor ada yang namanya sumber sistem penerangan. Ya, sumber sistem penerangan itu adalah sumber arus atau asal sumber tegangan untuk dialirkan ke sistem penerangan. Ada 3 sumber sistem penerangan. Yang pertama, sumber listrik yang berasal dari alternating current atau sistem AC. Ya, itu sumber listriknya berasal dari baterai, berasal dari generator. Yang kedua, sumber listrik alternating current dan direct current, jadi dia campuran, ada sistem AC dan DC. Kemudian sumber listrik dari direct current atau DC. Sumber listrik AC atau alternating current adalah sistem penerangan ini hampir semuanya menggunakan arus listrik AC atau berasal dari generator, kecuali lampu sen, lampu isyarat ya, atau lampu isyarat seperti lampu sen, dia berasal dari baterai. Ciri-ciri sumber listrik AC ini: 1. Lampu akan terang atau akan hidup apabila posisi mesin hidup. Yang kedua, terang dan redupnya lampu tergantung tinggi rendahnya putaran mesin. Ya, jadi kalau sepeda motor itu digas, putaran mesin tinggi, maka dia akan lampunya akan semakin terang. Ya, kalau dia putarannya rendah, lampunya akan sedikit redup. Jadi tergantung tinggi rendahnya putaran mesin. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pengatur arus dan tegangan yang keluar dari flywheel magnet. Jadi tidak ada pengatur arus dan tegangan yang keluar dari flywheel magnet. Jadi pertanyaannya, bagaimana membatasi arus dan tegangan yang keluar dari generator? Oke, pada sistem AC dipasang yang namanya regulator yang berfungsi untuk mengatur atau membatasi tegangan apabila mesin berputaran tinggi, sehingga lampu-lampu tidak akan putus akibat kelebihan tegangan. Jadi ketika kendaraan ya dipacu putaran mesinnya dengan sangat tinggi, dengan kecepatan tinggi, otomatis arus yang keluar semakin besar. Jadi kalau tidak digunakan regulator sebagai pembatas arus, maka bola lampu bisa putus akibat menerima ya arus besar atau tegangan yang besar dari generator mesin yang berputar tinggi. Nah, kita lihat di sini, ini jenis sepeda motor Supra. Ya, kalau nggak salah saya ini keluaran tahun 1998 sampai 2000-an ya. Ini masih menggunakan sistem
AC ya. Ini menggunakan sistem AC ya. Jadi arus yang mengalir dari alternator menuju ke lampu kepala itu bukan melalui baterai. Jadi ketika mesin mati, stop kontak on tapi mesin mati, lampu tidak hidup. Ya, lampunya tidak hidup. Tapi lampu sein yang berasal dari baterai masih bisa hidup, atau disebut sering dalam bahasa pasaran lampu belok lah. Lampu belok ya, lampu tanda belok. Ya. Begitu juga lampu rem masih bisa hidup karena dia berasal dari baterai ya, atau dari DC. Tapi lampu kepala ini berasal dari arus alternating current. Kemudian yang B, sistem listrik AC/DC. Pada sistem AC/DC, sistem penerangan berasal dari baterai dan generator. Ya, ciri-cirinya yang pertama, lampu sein, lampu belakang dan lampu dashboard itu berasal dari sumber arusnya berasal dari baterai. Jadi kalau kunci on, ya, kunci dalam posisi on, mesin mati, ya, tapi lampu sein, lampu kota, lampu belakang itu bisa hidup karena berasal dari baterai. Yang kedua, tapi lampu kepala tidak bisa hidup. Ya, lampu kepala sumber arusnya berasal dari generator. Ya, contohnya seperti gambar sepeda motor tadi ya, itu sistem listriknya AC/DC. Ya, bukan AC ya. Kalau AC sepenuhnya dari generator, kalau AC/DC ini, ya, ini campuran dia. Ada yang dari generator, ada yang dari baterai. Ya, kita perhatikan gambar berikut ini walaupun ini diagram sistem pengapian, tetapi saya hanya ingin menunjukkan ya, ini sepeda motor bermerek GL Pro Neotech atau Mega Pro ya, di mana sistem kalau dilihat dari rangkaian ini ya, dari baterai langsung ke saklar kunci kontak ya. Seperti ini. Ya. Ini sepenuhnya dia menggunakan sistem DC ya. Jadi ketika sistem DC tetapi masih menggunakan saklar pemutus lampu ya, pemutus kontak ya. Saklar untuk pemutus, saklar switch ya, pemutus kontak ya. Jadi ketika posisi on, lampu kepala arusnya langsung dari baterai. Lampu kepala ya langsung bisa hidup ya. Ini sistem DC ya, langsung sistem DC ya. Tapi kalau yang GL Pro sebelum Neotech ya, dia masih menggunakan sistem AC/DC. Tapi kalau yang sudah Mega Pro Tiger 2000, dia sudah menggunakan sistem DC ya. Sepenuhnya sumber arus itu berasal dari baterai ya. Ya, berasal dari baterai. Jadi posisi kunci kontak on, lampu kepala bisa dihidupkan ya dengan memencet switchnya atau saklarnya ya. Atau kalau sepeda motor yang baru sekarang, karena menurut regulasi pemerintah lalu lintas harus hidup sepanjang waktu, maka lampu kepala dan lampu kota dia tidak memakai saklar. Jadi posisi on, arus langsung mengalir dari baterai hingga lampu langsung menyala. Ya, selanjutnya yang C, sumber listrik DC atau direct current ya. Sistem DC semua arus berasal dari baterai. Pada saat mesin mati, tapi posisi stop kontak on, maka penerangan dapat langsung menyala atau langsung digunakan karena arus langsung mengalir dari DC. Ya. Ciri-cirinya
Satu, pada saat kunci kontak posisi on, maka harus baterai mengalir ke lampu kepala. Yang kedua, lampu kota, lampu panel, dan lampu belakang akan menyala bersamaan karena terhubung secara paralel. Berarti dia dirangkai secara paralel, ya, dirangkai ya. Jadi lampu kota dan lampu panel itu lampu panel maksudnya yang ada di dashboard itu, misal menunjukkan posisi persneling atau posisi oli, ya, lampu lampu kota yang ada di dashboard yang dekat speedometer itu langsung menyala karena terhubung secara paralel, ya, secara bersamaan. Jadi ketika posisi on itu langsung menyala lampu kepala, ya, dan lampu kota. Ya, kita lihat udah sepeda motor keluaran terbaru sekarang sudah rata-rata sumber listriknya sudah DC, ya. Jadi ketika kontak dinyalakan, lampu sudah langsung menyala. Jadi tidak pakai saklar, langsung arus baterai mengalir ke lampu kepala. Begitu juga lampu kota, lampu panel, dan lampu belakang akan menyala bersamaan karena terhubung secara paralel. Nah, dan yang terakhir ini, ya, ini kode-kode sumber listrik, ya. Kalau baterai kita lihat di sini, ya, kalau ini kodenya negatif dan positif. Yang merah negatif, ya, yang hijau positif. Jadi ya, ini 2 pol, kodenya kalau 2 pol. Ini kalau 6 pol, ya. 3 merah, 3, ya, 3 positif, 3 negatif, ya. Positif tadi, maaf, ya, positif yang merah, yang hijau adalah negatif, ya. Jadi 3 terminal, ya, ini kita katakanlah 3, ya. 3 positif, 3 negatif itu jumlahnya 6 pol, ya. 6 pol. Jadi kalau 12 pol berarti kamu sudah tahu, ya, berapa jumlahnya. Ini kemudian kode gambar generator. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita tentang sistem kelistrikan. Nanti kita lanjut lebih dalam lagi di minggu yang depan. Jadi mudah-mudahan nanti praktiknya juga kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa secara langsung, berarti saya akan, ya, dengan tim workshop atau Bapak Erwin kita akan melakukan praktek secara daring, ya. Kita buat dalam bentuk video tutorial. Jadi saya ingatkan kembali, tetap di rumah, tetap gunakan waktu Anda sebaik mungkin, jaga kesehatan, dan jangan sering berpergian. Sekian dan terima kasih.